Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai Satrio Cahyo. Siapakah itu dan apakah panjenengan salah satu seseorang yang memiliki karakteristik sama dengan yang namanya Satrio Cahyo? Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin panjenengan baru tahu istilah Satrio Cahyo. Sebenarnya Satrio Cahyo ini ada pada jiwa-jiwa pahlawan terdahulu. Tidak hanya pada jiwa pahlawan, tetapi juga leluhur-leluhur yang mana yang telah mengajarkan budi luhur. Setiap manusia, dulur, itu memiliki misi dan tujuan masing-masing. Juga diciptakan untuk menjadi seseorang yang memiliki kelebihan masing-masing. Ini bisa panjenengan lihat bahwa di setiap orang itu memiliki jalan hidup dan potensi yang berbeda-beda, yang kesuksesannya itu tidak sama. Saya kasih contohnya nggih. Seseorang ada yang sukses, berhasil dan kaya menjadi seorang pedagang. Ada yang karena berkarir, ada yang karena menjadi seorang ilmuwan, ada yang karena berhasil dalam jasa, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan ataupun bidang yang digelutinya. Makanya tidak heran ketika seseorang yang bukan menjadi jalannya, kemudian dia mencoba jalan orang lain yang menurutnya kesuksesan itu bisa didapatkan dengan cara itu, maka hasilnya tidak sama. Kalau seseorang itu memang ditakdirkan sebagai pedagang, maka dia akan sukses dan kaya menjadi seorang pedagang. Tetapi tidak dengan seseorang yang memang dia ditakdirkan sebagai guru ataupun sebagai karyawan, sehingga mereka ketika menerjuni yang bukan di bidangnya akan kalah dengan orang yang memang ditakdirkan suksesnya dari jalurnya. Kalau semua manusia itu sama jalan nasibnya dalam meraih keberhasilan dan kesuksesannya, maka semesta ini tidak akan seimbang. Coba bayangkan ketika semua orang menjadi seorang pedagang, lalu siapa yang menjadi pembelinya? Ketika semua orang menjadi guru, siapa yang akan menjadi muridnya? Jadi di dunia ini selalu berimbang dulur. Selalu ada yang berkaitan, sama seperti dengan rantai makanan. Nah, mengenai Satrio Cahyo ini, namanya Satrio itu adalah kesatria, Cahyo itu adalah cahaya, di mana manusia yang memiliki misi membawa penerangan. Ini bisa diistilahkan bahwa menggambarkan seseorang yang memiliki empati terhadap orang lain dan sekitarnya atau lingkungannya. Satrio Cahyo di zaman ini itu bisa tumbuh di dalam jiwa-jiwa setiap manusia jika manusia itu memiliki ciri-ciri karakter, kepribadian ataupun sifat seperti yang akan saya sebutkan. Jadi kemungkinan Satrio Cahyo itu pun juga ada pada diri panjenengan. Menjadi apapun panjenengan, pasti Tuhan menciptakan panjenengan itu memiliki tujuan. Tinggal bagaimana panjenengan ingin mengembangkan kelebihan apa yang panjenengan miliki, atau memilih menjadi orang yang hanya pasif saja, tidak berbuat apa-apa, tidak memikirkan apa-apa, dan justru hanya bersenang-senang saja. Pilihan ada di tangan panjenengan masing-masing. Nah, ciri-ciri yang dimiliki seorang Satrio Cahyo adalah yang pertama, bisa merasakan kondisi emosional orang lain, terutama jika mereka kesakitan. Contohnya, panjenengan dengan melihat seseorang ketika hanya dengan bercerita mengenai pengalamannya
rasa sakitnya, gestur tubuhnya, mimik mukanya, panjenengan bisa merasakan bahwa orang yang panjenengan lihat itu merasakan kesakitan yang dalam, yang mungkin orang tersebut sendiri pun tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Bisa melihat orang ngempet sakit, ya, karena kesensitifan dari batin panjenengan, mata batin panjenengan. Satrio Cahyo itu sangat peka dengan apa yang dilihatnya, sehingga bisa merasakannya. Makanya kalau panjenengan ketika melihat suatu kejadian di mana itu dirasakan sakit seseorang, secara tidak langsung panjenengan akan refleks, langsung nulung, nggih. Melihat orang jatuh, itu langsung nulung. Melihat orang merintih kelaparan, langsung nulung, ngasih makan atau mencarikan. Jadi derita-derita yang dirasakan orang lain panjenengan bisa tahu. Di mana di zaman sekarang ini, dulur, kita ini kan orang timur nih, di mana adat kita adalah saling ngerteni sebenarnya nih. Empatinya tinggi nih. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang cuek-cuek saja. Saya melihat beberapa kejadian yang terekam di video, di mana ada orang yang mengalami musibah itu cuma dilihat saja, tidak berusaha ditolong. Nah, ini loh dulur, jiwa-jiwaan empati ini yang membuat mati rasa. Nah, harusnya ketika melihat suatu kejadian di depan mata yang darurat, mestinya bertindak, nggih. Apa yang bisa kita lakukan, minimal pi gelem obah. Setidaknya Tuhan itu tahu kalau kita ada upaya untuk menolong orang lain, tidak malah menghujat atau mengata-ngatai. Karena orang yang suka mengata-ngatai musibah orang lain, derita orang lain, dia juga bakalan akan menerima, dimana ketika mendapatkan musibah, sakitnya ini 2 kali lipat dari orang yang dikata-katai. Ciri yang kedua, Satrio Cahyo itu pemikirannya di luar manusia pada umumnya. Intuisinya kuat dan juga kreatif. Ketika panjenengan melihat ada seseorang yang melakukan hal-hal menurut panjenengan tidak lumrah, tidak umum, tetapi setelah apa yang dikerjakannya ini ternyata membawa kemanfaatan, berarti seseorang itu memiliki kecerdasan, di mana kecerdasannya ini di atas rata-rata orang pada umumnya. Kenapa? Karena dia memiliki intuisi yang tajam. Segala yang dilakukannya yang mungkin bagi kita itu tidak ada gunanya, ternyata pemikirannya ini jauh ke depan bahwa yang dikerjakan dan dilakukannya itu pasti akan bermanfaat di saat yang tepat. Ini bisa digambarkan dalam cerita Nabi, di mana Nabi Nuh pada waktu itu membuat kapal padahal tidak dalam musim hujan, yang mana banyak ditertawakan orang, dianggap tidak waras, bikin perahu untuk apa. Ternyata setelah adanya banjir besar itu, perahu itu berguna dan memang mendapatkan perintah dari Tuhan. Kita sebagai manusia biasa, ketika menerima perintah dari Tuhan, itu bisa melalui intuisi yang tajam, di mana kita sudah bisa tahu atau merasa bahwa aku melakukan ini karena sepertinya sebentar lagi ini memang diperlukan. Dan memang kemampuanku untuk bisa membuat ini. Istilahnya orang-orang yang sedia payung sebelum hujan. Jadi panjenengan melakukan apapun yang sekiranya itu tidak umum, tidak wajar, tetapi panjenengan merasa bahwa ini bakal diperlukan, bahwa ini bakal bermanfaat, maka kemungkinan ada setitik jiwa Satrio Cahyo yang bersemayam di jiwa Anda.
Ciri yang ketiga, memiliki dorongan batin untuk perubahan diri dan orang lain pada hal-hal yang positif. Di mana panjenengan nggih misalkan tidak ingin stagnan di tempat yang sama. Panjenengan menginginkan sesuatu harus berubah, lebih baik lagi, menambah lagi. Apa-apa yang menurut panjenengan perlu ditambah, entah itu pengetahuan, wawasan, perilaku, sikap, maupun perbuatan yang harus dilakukan. Karena setiap bertambahnya umur, pasti ada fase-fase di mana yang mesti harus dilalui. Jadi tidak hanya berdiam diri, menikmati yang sekarang ada saja, istilahnya santai-santai nggih. Walaupun dalam santai sekalipun, tetapi tetap berpikir ke arah yang lebih maju lagi. Hidup itu tidak hanya kita menikmati saja dulur, tetapi menikmati juga sambil nambah kebaikannya nggih. Jadi tidak berpuas diri hanya dengan bersantai-santai saja. Semampunya, bukan semaunya. Ciri yang keempat, Satriya Cahya itu memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi. Merasa hidupnya untuk tujuan yang lebih tinggi. Ketika berhasil melewati suatu tantangan, nambah lagi, berani mengambil resiko, terus bertambah, di mana prinsipnya adalah ilmu itu tidak ada habisnya, terus di-upgrade, terus dicari, terus digali, selain untuk pengembangan diri, juga untuk kebermanfaatan bersama. Apapun profesi panjenengan, apalagi zaman sekarang gitu, tidak ada yang hanya standar saja. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya. Teknologi pun juga terus berkembang. Maka dari itu kalau cuma sekedar diam saja gak ngapa-ngapain, ini akan tergerus oleh zaman, tergerus dan terseleksi oleh alam. Kita ini nggih dulur, kelihatannya itu tenang nggih, santai, tapi aslinya pada dasarnya seleksi alam itu ada. Dimana kalau kita hanya berdiam diri, tidak memikirkan ide-ide apa yang baik untuk diri kita, untuk penghidupan kita, dan orang-orang yang kita bimbing untuk maju lebih ke depan, maka harus memiliki motivasi tujuan hidup yang lebih tinggi. Ciri yang kelima, pengetahuan batinnya kuat, lebih kepada keberadaan jiwanya daripada dunia fisik. Artinya, seorang Satriya Cahya ini bisa melihat jiwa seseorang, karena di jiwanya sendiri yang bercahaya ini mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain. Makanya lebih bisa membaca karakter daripada apa yang ditunjukkan dari seseorang. Dulur, zaman sekarang ini orang pandai sekali menjadi dua sisi, dimana sebenarnya hatinya itu tidak sama dengan perilakunya. Yang ditunjukkan itu biasanya yang baik, yang manis-manis, yang mengesankan, karena sekarang ini yang namanya pencitraan itu nomor satu. Orang yang dilihat itu biasanya memang luarnya. Nah, kalau tidak bisa membaca karakter seseorang, ini tidak akan tahu bagaimana gambaran batinnya. Memang benar, apa yang keluar dari mulut dan tindakan ini mencerminkan isi hatinya. Tetapi karena banyak orang pintar, itu bisa menutupi aslinya. Nah, panjenengan
Minimal nggih, kalau tidak bisa membedakan apakah ini orang baik atau tidak, yang sebenarnya energi itu tidak bisa dibohongi, dulur. Ketika panjenengan merasa nyaman dengan seseorang, walaupun mungkin di depan mata panjenengan orang tersebut tidak baik-baik amat, tetapi kok nyaman ya, tetapi kok tidak membuat panjenengan ini merasa terkuras energinya, berarti orang tersebut memiliki energi baik walaupun bungkusnya itu mungkin tidak sama dengan dalamannya. Ciri yang mudah seperti itu, dulur, kalau panjenengan pengen tahu apakah ini orang baik betulan atau tidak. Sedangkan Satrio Cahyo ini melihat seseorang itu tidak dari tampilannya, tetapi dari energi yang dirasakannya, bahwa orang tersebut yang dihadapannya itu sesuai atau tidak dengan perilakunya, benar-benar baik atau hanya pencitraan. Tidak bisa dibohongi karena kemampuan pengetahuan batinnya ini lebih dalam daripada hanya sekedar fisik, Untuk itu pesan saya penting sekali. Jangan menilai seseorang dari tampilannya. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena penampilannya, Penampilannya lusuh, penampilannya sederhana, terus diremehke, dianggap orang ini tidak penting, dianggap orang ini gak berguna dan lain sebagainya, padahal belum tentu. Kadang yang panjenengan lihat penampilannya bagus, ucapannya juga bagus, ternyata nyelewekit nyate, merasa paling benar, paling bersih sendiri. Nah ini loh dulur, yang seperti ini jelas bukan Satrio Cahyo, Dan seorang Satrio Cahyo pasti tahu, bisa membedakan. Tidak bisa dibohongi hanya dengan bungkus. Ciri yang keenam adalah sudah pasti tentu merasakan daya tarik yang mendalam terhadap spiritualitas. Dan ciri yang ketujuh adalah senang dengan kesendirian karena hening dan tenang. Dulur, Satrio Cahyo adalah orang yang sudah terhubung dengan cahaya di dalam dirinya, bagian dari percikan cahaya Tuhan. Itulah mengapa misinya adalah membawa penerang, dan tujuannya adalah manunggaling kawula Gusti. Orang-orang yang di jiwanya ada Satrio Cahyo ini biasanya tertarik atau sangat cocok menjadi seorang penyembuh. Kalau zaman dahulu itu menjadi tabib, atau dukun beranak, dukun pijet, sangkal putung. Pekerjaan-pekerjaan mereka ini tidak lain adalah panggilan jiwa, yang mana tujuannya itu bukan profesi dulur, tetapi memang panggilan jiwa untuk menjadi penerang dan juga menyelamatkan. Dan semua profesi pun itu kalau tujuannya untuk kebermanfaatan diri dan juga orang lain tanpa ada tendensi untuk keuntungan diri sendiri, sebenarnya ada dan tumbuh jiwa Satrio Cahyo. Jadi apakah panjenengan juga memiliki jiwa panggilan seperti Satrio Cahyo? Silakan tulis di komentar. Saya Fitri Ika, salam rahayu.